Selamat malam pemirsa, ungkapan negeri serba impor sudah lama disandangkan kepada Indonesia. Dari garam, buah-buahan, batik, hingga baju bekas bebas masuk ke Indonesia. Kondisi ini semakin parah di era digital saat ini ketika konsumen bisa membeli segala macam barang impor dengan cukup menekan layar handphone mereka. Akibatnya, Indonesia kini dalam darurat banjir produk impor yang membuat produsen lokal ketar-ketir. Mereka kalah bersaing, baik dari sisi harga, kemasan, hingga kemampuan jumlah produksi. Pasca pengaturan penjualan di social commerce seperti yang dilakukan TikTok Shop, pemerintah kini berusaha menghalau banjir produk impor lewat kebijakan baru. Pertanyaannya, mampukah negara melawan serbuan produk impor yang punya 1000 macam cara untuk membanjiri pasar lokal? Lantas siapa saja selama ini yang menikmati banjir produk impor ini? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Economic Challenges dalam episode Kok Bisa Banjir Produk Impor. Barang apa aja di luar negeri langsung begitu. Nggak ada POM-nya, nggak ada sertifikat ini layak apa tidak. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Ada potensi tapi kita hanya jadi pasarnya saja. Pemirsa, sebelum kita mulai berdialog, kita akan simak terlebih dahulu beberapa data berikut ini. Pada hari Jumat 6 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka untuk membahas persoalan membanjirnya barang impor di pasar tradisional dan e-commerce. Kita lihat dalam rapat terbatas di mana fotonya diambil dari akun Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada sejumlah pejabat tinggi negara yang kemudian hadir dalam rapat ini. Kita lihat ada Menteri Perdagangan, ada kemudian Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Kapolri, bahkan dihadiri juga oleh Menkumham. Karena dalam rapat ini diambil sejumlah kebijakan guna memperketat masuknya barang impor, khususnya barang konsumsi, baik secara legal maupun jalur yang tidak resmi. Pemirsa, sejumlah komoditas yang akan diperketat masuknya ke Indonesia, mulai dari mainan anak-anak, kita lihat bersama datanya, mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, dan juga tas. Kita semua tahu kalau semua barang ini membanjiri pasar Indonesia dari marketplace hingga ke pinggir-pinggir jalan dengan harga yang sangat murah. Padahal kualitas dan keamanan produknya tidak terjamin. Presiden Joko Widodo pun memberikan tenggat waktu 2 pekan bagi sejumlah kementerian untuk merevisi aturan terkait kebijakan barang impor. Ya, pemirsa, kita lihat data berikutnya, di mana Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali menyentil maraknya serbuan barang impor ke Indonesia, seperti dalam sebuah acara pada tanggal 4 Oktober 2023 lalu, di mana Presiden berkata, kita nggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Kata Presiden, Indonesia hanya dijadikan konsumen dan 90% barang yang dijual di e-commerce adalah barang impor. Bahkan, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, punya usulan untuk mewajibkan produk impor masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Sorong di Papua Barat. Sebaiknya produk impor dari luar untuk melindungi produk UMKM dalam negeri harusnya berlabuh di pelabuhan paling jauh Indonesia, terutama Sorong. Menteri Teten mengatakan semua produk impor otomatis akan mahal lantaran biaya kirimnya yang tinggi. Tentu saja usulan Teten ini hanya bentuk kekecewaannya karena UMKM Indonesia kini menjerit akibat serbuan barang impor yang jauh lebih murah dan mudah didapat. Dan pemirsa, genderang kini ditabuh pemerintah untuk melawan serbuan barang impor karena ada 270 juta penduduk Indonesia yang harus dilindungi agar seperti kata Presiden, jangan sampai Indonesia jadi korban penjajahan gaya baru lewat cara ekonomi. Namun sesulit apa mengendalikan produk impor ini? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber pada malam hari ini. Di seluruh dunia dimanapun tidak ada pemerintah yang UMKM-nya itu gulung tikar diam aja, nggak ada. Ya semua negara juga.
melindungi marketnya, melindungi para produsennya. Menjadi APBN, menjadi APBD, kemudian kita belanjanya barang impor. Bodoh sekali kita. Kita hanya jadi konsumen, dan 90% hati-hati, barangnya barang impor. Lebih bahaya lagi, bukan produk kita sendiri. Pemirsa, kita akan berbincang bersama sejumlah narasumber telah bergabung dari luar studio secara online, yaitu staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Bapak Vicky Satari. Selamat malam Pak Vicky. Selamat malam Mbak. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Economic Challenges, dan kita juga akan berdiskusi bersama 4 orang narasumber yang malam hari ini sudah hadir di studio Metro TV. Dari sebelah kanan saya telah hadir Pak Nusron Wahid, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga ada Pak Sandi Suwardi Hasan, Ketua DPP Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia. Sementara di sebelah kiri saya ada Pak Trian Yusserma, Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia, dan juga telah hadir Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Law and Economic Studies. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Kita akan awali perbincangan dari Pak Vicky terlebih dahulu. Pak Vicky, kenapa genderang baru ditabuh sekarang oleh pemerintah untuk melawan serbuan barang impor, padahal ataupun bukankah serbuan barang impor ini sudah cukup lama terjadi? Ya, tampaknya ini kondisi yang eskalatif. Kalau misalnya kita mengingat ya, sebelum kemarin ramai dari mulai isu predatory pricing barang impor ilegal yang beredar di platform social commerce. Sebelumnya kita sempat ingat ada juga di platform cross border e-commerce ya. Jadi berbeda social commerce yang baru saja kemarin diregulasi oleh Permendag 31 2023, tapi juga e-commerce juga bagian tersebut dari cross border. Itu juga sudah ada temuan indikasi adanya praktik dumping. Bahkan ini kita masuknya klasifikasi predatory pricing. Tapi di antara waktu itu ya, di awal tahun kita juga pernah mengingat ada marak juga isu terkait dengan barang bekas ya ilegal impor yang masuk ya, pada saat itu di tweak istilahnya menjadi thrifting, padahal bukan thrifting ya pada saat itu. Kita melihat berapa banyak sebetulnya bukan hanya di pasar-pasar yang dulunya menjadi sentra penjualan barang bekas dari luar, barang bekas barang impor, tapi juga sudah masuk ke mall-mall, masuk ke platform e-commerce juga, dijual bal-balan dengan jumlah volume besar. Kemudian kita juga mundur lagi, sebetulnya ini kejadian yang memang scattered ya. Nah, tapi memang ini ada momentum tadi disampaikan bahwa regulasi demi regulasi kan sebetulnya kita ingin dorong. Bagaimana strategi meregulasikan adalah merevisi regulasi yang ada gitu ya. Karena ini kan kejadiannya ini memang lintas institusi ya. Dan kebetulan dari sisi Kementerian Koperasi dan UKM sesuai tupoksinya itu memproteksi pelaku UMKM. Demikian, Mbak. Oke, tadi Anda menyinggung bahwa ini adalah kondisi yang eskalatif, tapi kalau apabila kita lihat ini juga dari pernyataan Presiden sendiri, kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Ini pernyataan dari Presiden sendiri. Memang dari data yang Anda miliki, seberapa mengkhawatirkan serbuan produk impor ini di Indonesia? Ya, jadi data yang kami miliki ya dari tahun 2022, dari total 113.763 ton impor pakaian jadi ke Indonesia, ini 93.741 tonnya diklasifikasikan unidentified. Jadi ada potensi kerugian negara dengan jumlah sebesar 11,83 triliun ya. Dalam hal ini dari pajak 1,4 triliun, kerugian bea cukai 4,8 triliun, kehilangan potensi serapan 67.000 tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan lebih dari 2 triliun per tahun. Dan ini mengkhawatirkan karena apa? Betul-betul dampaknya ke pelaku UMKM produsen. Seperti kita ketahui, memberi lapangan kerja di Indonesia ini kan 97%-nya adalah UMKM. Nyaris 120 juta tenaga kerja gitu ya. Ini yang ingin sebetulnya kita pastikan kita proteksi ke depan. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Nusron. Pak Nusron, dari parlemen sendiri, bagaimana Anda menilai jurus pemerintah ini dalam melawan serbuan produk impor? Saya nggak bisa komentar kalau belum ketahuan jurusnya. Oke. Jadi wacana ataupun rancangan-rancangannya?
maraknya impor barang itu, kita sederhana saja menandakan bahwa hulu kita, produsen kita itu inefisien. Pembeli tidak mungkin membeli barang impor, karena barang impor itu harus kirim pakai transportasi. Kalau dia kirim pakai transportasi ke sini, logikanya itu biayanya nambah. Harusnya nyampe sininya itu ada lebih mahal. Tapi kenapa? Faktanya berbeda. Faktanya berbeda, barang impor ini lebih murah daripada barang dalam negeri. Tadi ada asumsi tentang predatory pricing. Ya. Ada asumsi tentang dumping. Ya kan? Itu semua asumsi-asumsi. Kalau memang pemerintah bisa membuktikan itu, bawa aja ke WTO. Nggak usah diwacanakan. Semua ada mekanismenya kok. Ini kan semua bagian konsekuensi yang tidak terpisahkan, konsekuensi logis dari ASEAN Community Plus, di mana kita menjadi bagian masyarakat dunia. Oke. Nah, kata kuncinya satu, kalau kita ingin mengurangi dan mengendalikan produk impor, perkuat don produksinya. Oke. Efisiensikan dan produksinya, buat kebijakan yang membuat produksi itu efisien. Artinya apabila kita lihat dari rancangan kebijakan pengetatan impor, apakah tepat sasaran atau tidak jika tujuannya adalah melawan serbuan? Itu kebijakan di hilir. Oke. Tapi mengatasi satu masalah ini dari hilir saja nggak cukup. Pertama itu hulu. Oke. Pertama yang kita beresin adalah supply set-nya dulu. Supply set-nya mau nggak mau kita harus efisien. Kalau barang impor itu banyak, berarti supply set dalam negeri berarti inefisien. Oke. Nah, kemudian baru yang diambil oleh pemerintah hari ini melakukan dua pendekatan pengendalian. Pengendaliannya pertama adalah satu barrier entry, kedua non barrier entry. Oke. Barrier entry pakai dengan tarif. Naikkan aja tarif barang impor itu yang tinggi. Kasih biaya pajak masuk yang tinggi. Supaya apa? Supaya mereka jatuhnya ke sini jauh lebih mahal. Dengan catatan itu bahkan barang-barang yang primer. Baik, Pak Nusron. Karena kalau itu barang-barang primer jatuhnya lebih mahal, dampaknya juga ada. Apa itu dampaknya? Inflasi juga akan tinggi. Oke, baik. Itu pandangan dari Pak Nusron. Tapi kita ke pelaku usaha sendiri. Apakah rencana pengetatan kebijakan impor seperti ini yang diharapkan oleh para pelaku? Dari Pak Sandi terlebih dahulu, kemudian ke Pak Trian. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Nusron ini untuk terkait dengan kebijakan menjadi benar kalau terkait dengan masuknya barang dari luar negeri itu dinaikkan aja pajak impornya. Tapi di sisi lain memang dalam dunia bisnis promosinya kan menjadi pertarungannya itu di promosinya sebenarnya. Jadi ketika dia online shopping kemudian barang itu menjadi cepat, sementara UKM kita itu tradisinya adalah dia nunggu di pasar, kemudian di tenan-tenan yang mereka miliki. Mereka belum diadvokasi oleh pemerintah untuk ada pencerahan mengejar ke dunia e-commerce secara baik. Alih-alih juga tadi yang Pak Nusron bilang, nilai produksinya juga kemudian harus diintervensi dong oleh pemerintah sehingga barang yang dijual dari dalam negeri menjadi bagus nilai jualnya. Nah, hari ini kami berantakan, Mbak, UMKM. Apa yang harus diintervensi oleh pemerintah? Nilai produksinya apa yang diintervensi? Kan dari misalkan barang ini baju misalkan ya, Pak Nusron tadi bilang intervensi. Oke, misalkan dari sisi harga kainnya, kemudian dari sisi pekerjaannya dari kain itu diintervensi dong. Pemerintah masuk sehingga nilai ekonomi bahan dasarnya menjadi lebih murah, lebih efisien cara kerjanya. Maksudnya disubsidi itu tenaga kerjanya dibayar pemerintah. Terserah. Pemerintah mau bilang subsidi atau apa terserah. Yang pasti bahwa hari ini yang namanya pengusaha kita UMKM terutama modalnya aja kan berapa. Kalau kemudian dia dipites, dipencet lagi oleh kemudian desakan dari barang impor, semakin tidak berdaya kita. Nah, pendampingan terhadap mereka menjadi penting. Itu kata kuncinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.